Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT pada pagi ini kita dimudahkan dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia keberkahan kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah pada suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai ke kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tema pada kesempatan pagi ini biidznillah ta'ala membahas seputar an-nahyu an bai'i fadlil ma', larangan atau hukum menjual air yang berlebih. Hukum menjual air yang berlebih, atau lebih spesifiknya larangan menjual air yang berlebih dari kebutuhan. Hadis yang insya Allah kita akan kaji pada pagi ini membahas sejatinya dua tema. Tema yang pertama adalah tema yang telah tadi disampaikan terkait hukum menjual air yang berlebih dari kebutuhan hajat. Sedangkan tema yang kedua, lanjutan dari hadis, adalah thamanu asbi al-fahl, yaitu hukum menjual sperma jantan. Hukum menjual sperma jantan atau hukum menjual perkawinan pejantan. Ya. Bisa dipahami. Ini untuk pertama, yang kedua. Jika yang pertama, surah masalahnya, gambaran dari masalahnya, al-ma'u az-zaid an kifayati sahibi. Air yang
berlebih dari kebutuhan, kemudian sisanya dijual. Sedangkan keberadaan air tersebut berada di pertama tempat umum. Sebagai misal, fi al-falat, di gurun paman, yang sangat dibutuhkan oleh musafir yang lewat. Nah, ini sebagai contoh kasus. Atau contoh kasus yang lebih spesifik, tatkala Utsman bin Affan membeli bi'ruhu, sumur dari kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi melarang sekaligus juga menjual air dari sumur tersebut, yang kemudian pada akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan dan disedekahkan. Sedangkan surah gambaran masalah yang kedua dari tema bahasan kita, yaitu hukum menjual perkawinan pejantan, domba umpamanya, yang umumnya. Terus sapi juga mungkin, ya sapi dan yang lainnya. Di mana motifnya adalah biasanya pejantan yang pilihan biasanya. Domba apa? Kalau domba apa? Domba turunan yang baik, bagus. Kemana? Domba Garut itu. Kemudian dikawinkan dengan domba apa? Domba lokal. Nah, bagaimana hukum mengambil upah dari perkawinan tersebut? Bisa dipahami ya? Nah, insyaallah. Ikhwan fillah rahimanillah, dari dua tema yang insyaallah kita akan kaji ini adalah isyarat menunjukkan bahwa syumulu syariah, menunjukkan bahwa syariat Islam betapa sempurna. Seluruh sisi dibahas dan dikaji dengan terang benderang, termasuk dalam hal-hal yang sifatnya mungkin menurut kita bagi sebagian dari kita mungkin tidak akan kepikiran, ya, hukum menjual air yang berlebih, hukum menjual sperma pejantan atau apa jasa yang sifatnya apa tadi, mengkawinkan pejantan, dan ternyata sudah dibahas, sudah dikaji. Kita masuk di hadis. Ada dua hadis. Hadis pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kedua hadis Abdullah ibnu Umar. Yang kedua adalah hadis Abdullah ibnu Umar. Hadis Jabir bin Abdullah. Qal an Jabir bin Abdullah qal radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'i adlil ma'i, jual beli kelebihan air atau apa? Air yang berlebih. Jual beli air yang berlebih.
Rawahu Muslimun, hadis telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada fi riwayatin, dan di satu riwayat ada tambahan wa an bai'i dirabil jamal, dan Rasulullah telah melarang bai'i dirabil jamal. Maksudnya adalah nuzuhu ala nafah, sperma apa? Unta. Sperma unta. Ini hadis pertama, hadis Jabir bin Abdullah. Sekali lagi kita ulangi. Dari Jabir bin Abdullah, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli air yang berlebih. Riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, Imam Muslim menambahkan atau ada tambahan, dan Rasulullah pun melarang jual beli sperma unta di robil jamal. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar. Qala naha Rasulullah SAW an Ibni Umar, dari Abdullah Ibnu Umar. Beliau menuturkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an asbil fahli. An asbil fahli. Yani jual beli apa? Asbil fahli. Sperma pejantan. Al-fahl itu pejantan, jantan. Sperma apa? Jantan. Jadi jual beli perkawinan. Jual beli apa? Perkawinan pejantan. Jantan. Rawahul Bukhari, hadis telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita masuk di fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala tahrimi bai'i fadlil ma'i. Hadis ini dalil haramnya jual beli air yang berlebih. Ya, di sini dalil haramnya jual beli air yang berlebih. Wal murad, yang dimaksud air yang berlebih adalah makana fil falati min muridin wa nahwihi. Air yang berada di pelataran umum, di tempat umum, ya, tempat umum. Wa kadza naqul bi'ri wal 'ainil jariyah. Demikian pula sumur wal 'ainul jariyah, atau sungai, mata air. Mata air. Wa nahu dzalika, atau yang semisal dengan itu. Mimma yafduru an hajatil insan. Ya. Wala yalhaqu fi ba'dhihi adab. Wa nahu dzalika, atau yang semisal dengan itu dari hal perkara yang berlebih dari hajat kebutuhan manusia. Seperti air kan berlimpah tuh. Nanti insya Allah kita masuk kita kaji terutama 3 hal ya. Air, rumput, kemudian kayu bakar. Ya, kita bahas nanti insya Allah.
Jadi ada 3 hal, 3 perkara, syuraka, annas, Rasulullah SAW, ya, annasu syuraka'u fi thalathatin. Manusia, orang-orang, syuraka'u fi thalathatin, bersekutu. Apa bersekutu maksudnya di sini? Hah? Kerja sama, punya hak berarti ya? Apa? Kongsi. Punya hak. Manusia memiliki hak dalam 3 hal. Kalau ini insya Allah mungkin pahami. Jadi manusia, setiap orang punya hak dalam 3 hal. Semua orang. Pertama, fil kal'i, rumput. Karena siapa yang menumbuhkan rumput? Yang kedua, wal ma'i. Yang kedua adalah apa? Air. Siapa yang menurunkan hujan? Menumbuhkan, mengeluarkan air hujan. Air, mata airnya. Allah. Wan nar. Dan yang ketiga adalah api. Yang ketiga adalah apa? Api. Nah, insya Allah kita kaji nanti. Ya, kita baca dulu. Jadi, an-nasu syuraka'u fi thalat. Manusia punya hak dalam 3 hal. Jadi, kita terjemahkan syuraka dengan hak saja supaya lebih paham. Pertama adalah rumput, rumputan. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah api. Nah, yang dilarang dari air, ya, apabila keadaan air tersebut berada di mana? Pelataran terbuka, tempat terbuka, gurun sebagai misal, tempat lalu lalangnya musafir, kemudian ditahan atau diperjual belikan. Padahal di luar dari kebutuhan pribadi. Maka ini termasuk hal yang dilarang oleh syariat. Wala yalhaqu bi badlihi ada. Jika pun dia berbagi air, maka tidak akan mendatangkan madarat bagi dia, kerugian bagi dia. Karena air sifatnya apa? Berlimpah. Tapi karena tujuannya adalah apa? Materi, gitu, akhirnya diperjual belikan. Amal miyahul lati hazaha sahibuha fi birkatin. Adapun air yang dia tahan fi birkatin, umpamanya dalam kolam, bak gitu ya. Khazanin, atau mungkin kalau toren mungkin ya semisal itu. Au qurbatin, au inain, wadah bejana. Fahiyya miyahun mamlukatun yajuzu bai'uha. Status dari air tersebut boleh untuk diperjual belikan. Jadi kalau air tersebut itu sudah ditampung dengan wadah apapun itu bentuknya, galon, ya, apalagi botol, tangki, maka status daripada air tersebut itu halal, boleh diperjual belikan. Wala yahillu ahaduha illa bi'idhi sahibiha. Tidak halal untuk diambil kecuali setelah ada izin dari siapa? Pemiliknya. Qiyasan, dengan mengkiaskan ala jawazi bai'il hatab. Mengkiaskan kepada jual beli kayu bakar. Padahal sekali lagi tadi disampaikan an-nasu syuraka'u fi tsalat. Manusia punya hak dalam 3. Salah satunya api.
Kayu bakar identik dengan apa? Api. Makanya di surah apa ini? Al-Waqiah, ya. Afara'aytumun nar allati turun. Antum? Apakah kalian melihat? Bagaimana pendapat kalian tentang api? Antum tuqidunaha? Apakah kami yang menyalakan? Nah, bisa dilihat. Itu dari siapa? Allah SWT. Air juga disebutkan di ayat tersebut. Surat tersebut. Wala yajibu ala sahibihi badluhu illa limuntarin. Tidak ada kewajiban untuk berbagi kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat. Jika sekali lagi kayu bakar tersebut itu sudah statusnya apa? Tadi sudah poin sudah prosesnya, sudah ada proses itu. Maka ini status kepemilikannya milik siapa? Beliau yang mengumpulkan. Tidak ada kewajiban untuk berbagi di sini. Wa min makarimil akhlak, tentu bagian dari tingginya mulianya akhlak, wa mahasinil amal, amal soleh, amal kebaikan, atasamuh, mempersilahkan atau berbagi. Wa badil ma linnas, berbagi air, berbagi tadi kayu bakar gitu. Min aini, dari mata air, bor, au bi'rin, sumur. Idza lam yakun dararun, jika tidak terdapat kemudaratan. Boleh berbagi. Qad warada fi hadits Abi Hurairah, terdapat hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la tamna'u fadlal ma. Jangan kalian halangi air yang berlebih. Jangan kalian tahan air yang berlebih. Litamna'u bihi al-qal'a. Supaya kalian melarang dengannya al-qal'a, rumputan. Air yang berlebih nanti kan akan menyirami rumput-rumputan sehingga tumbuh. Pasar Sufyan ibnu Uyainah menafsirkan mengenai hadis ini. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, di sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Sufyan ibn Uyainah, yakunu hawla bi'rikal qal'ah. Ya. Kamu memiliki sumur. Kemudian haula bi'rika al-qal'ah. Dan di sekitaran dari sumur tersebut, sumur kita ini ada rumput, ada rumputan. Artinya kalau air berlebih, air itu banyak, maka air akan menyirami secara tidak langsung apa? Rumputan tersebut. Fatamna'uhum fadla ma'ika. Maka kamu menghalangi mereka dari lebihnya air tersebut. Fala ya'uduna an yar'aun. Sehingga mereka tidak bisa mengembala domba atau semisalnya di rumput tersebut. Kenapa? Karena tadi airnya tertahan sehingga menyebabkan rumput tidak tumbuh. Tujuannya agar para pengembala tidak mengambil rumput di sekitaran sumur tersebut. Banyak kemungkinan di situ. Bisa dipahami? Ini tafsiran Sufyan ibn Uyainah terhadap hadis ini. Surah masalahnya adalah tadi seperti kebiasaan bangsa Arab dulu. Kalau dulu kan ada sumur, kemudian mereka terbiasa dengan apa? Domba gitu ya, membala domba gitu ya. Tuh. Biasanya kalau rumput dan domba, dia mencari rumputan. Rumputan biasanya dia mendekati air, sumber mata air.
Nah, ada di dekat sumur. Nah, pemilik sumur gak boleh menghalangi atau menahan air untuk keluar dari rerumputan tersebut. Supaya apa? Agar apa? Agar para pengembala tidak datang ke situ. Nah, ini nggak boleh. Perbuatan yang demikian itu dilarang menurut syariat. Demikian barangkali surah tafsiran dari Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala. Ayat di sini dipaparkan wajib dan nahyu, larangan ini annal araba, bangsa Arab, fatamna'uhum kanat tamna'u fadl ma, mereka menghalangi air la lisyukin bil ma, bukan karena mereka bakhil, pelit dari air. Jelas? Tuh. Walakin tapi li'alla yanzila indahum biaghanamihi, agar orang-orang atau para pengembala itu tidak datang ke area rumputan itu karena dia rusak atau lain sebagainya alasannya. Au iblihi, atau unta, fayakula minal kal'a, memakan rumputan. Fayamna'unahu min fadlil ma'i, maka pada akhirnya mereka pun menahan lebihnya air. Padahal seandainya saja si air tersebut itu dibagikan atau disiramkan ke rerumputan, maka dia tidak rugi, tidak akan rugi. Panahan Nabi SAW dan Rasulullah SAW melarang itu. Lianna fil man'i an fadlil ma'i man'an min fadlil kal'ab. Karena secara tidak langsung dengan menahan air, secara otomatis menahan juga tumbuhnya rumputan. Wala yajuzu syai'un min dzalika, sedikit pun tidak diperkenankan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan an-nasu syuraka'u fi tsalath, manusia memiliki hak dalam 3. Nah, kita baca nih. Pembahasan ini sejatinya di pembahasan ujung dari Kitabul Buyu'. Nah. Ghazawtu ma'an Nabi SAW. An rajuli minas sahabah. Ada seorang sahabat, enggak disebutkan nama sahabatnya. Adapun penyebut tidak disebutkannya nama sahabat, la yadur, jahalatus sahabati la yadur. Majhulnya tidak diketahui seorang sahabat tidak menjadi masalah. Karena as-sahabatu kanu udul. Karena para sahabat itu semua disifati dengan udul, adil, saleh, terpercaya. Beliau mengatakan, "Ghazawtu ma'an Nabi, aku pernah berperang bersama Nabi, fasami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar beliau mengatakan, an-nasu syuraka fi tsalatsati, manusia punya hak dalam 3, al-kal'a, yaitu fil kal'i, rumput, wal ma'i, air, wan nari, dan api." Nah. Sekarang yang pertama. Wa innama hiya mushtarikatun baina amatin nas. Adapun kenapa manusia punya hak dalam 3 hal ini? Yantafi'una biha wa yastafiduna minha. Wahya. Ya, jadi mengambil faidah, manfaat. Karena mereka bisa mengambil faidah dan manfaat dari 3 hal ini. Pertama, al-khalqu al-mubah. Rumput yang mubah atau boleh untuk diambil. Ya, diharit gitu. Alladhi yanbutu fil ardil mawad. Rumput yang tumbuh di tanah umum. Au fil jibal, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di gunung. Belum ada status kepemilikan dari tanah tersebut. Maka rumput tersebut, maka boleh bagi siapapun. Nasus syuraka, orang-orang punya hak di situ. Fala yamna'u ahadun min dzalika. Siapapun enggak punya hak untuk menahan. Jelas? Siapapun tidak punya hak untuk apa? Menahan atau menghalangi orang untuk mengambil rumputan tersebut. Amma ma yanbutu fi ardi mamlukah, fi ardin mamlukatin.
Adapun rumput yang tumbuh di sekitar tanah yang sudah dikuasai, statusnya sudah apa? Milik, hak milik. Boleh nggak? Ada tanah, berapa tumak lah, umpamanya. Kalau di kampung biasanya gitu ya, ngarit kan di mana aja kan. Jadi ini juga masuk nanti kategori ini ngarit. Antum tahu ngarit? Ngangon, ngarit. Nah, termasuk ngangon nanti. Hukumnya bagaimana kalau ngangon di tanah orang? Jadi kayak sepele tapi dibahas, dikaji itu. Termasuk dia mencabut apa? Oh, ngarit teh. Ngarit tanah bahasa Indonesia. Ngarit. Enggak usah Sunda itu. Hah? Sabit. Kan? Sabit itu kan? Nah, ngarit itu. Bagaimana hukum ngarit di apa? Tanah orang. Ini luar biasa nih, kayak ini dibahas juga. Saya pengalaman soalnya nih. Oh, luar biasa ya. Saya ngarit tuh sampai SMK, sampai dulu sampai di Marot ya. Ngarit terus. Biasa. Nah, kadang kalau di pesantren juga sekali santri kita bantu yuk ngarit, diajar ngarit. Dah ini aja. Amma ma yanbutu fi ardin mamlukatin fahuwa mawdi'u khilafin bain ahli. Maka ini hal yang diperselisihkan antara para ulama. Aminhum man qala laisa lahu an yamna'an nas anhu li umumil hadis. Enggak boleh siapapun termasuk pemilik dari lahan tersebut melarang seseorang untuk mengambil rumput. Jelas. Sekali lagi rumputnya rumput apa tadi? Rumput liar ya. Bukan tanaman, sekali lagi bukan. Beda lagi. Jelas? Jadi di antara pendapat para ulama, laisa lahu an yamna'an nas. Tidak punya hak untuk menghalang-halangi orang mengambil rumput dari tanah beliau. Tidak punya hak. Mana dalilnya? Umumul hadis, berdasarkan keumuman hadis ini. An-nasu syuraka'u fi salasatin. Manusia punya hak dalam 3. Sampai sini jelas? Luar biasa. Walahu an yamna'ahum min dukhuli ardihi li'annahu pendapat kedua ya. Li'anna ma milkuhu idza kanu yajiduna kal'a fi ghairiha. Akan tetapi walahu bagi dia an yamna'ahum, melarang mereka, masih di lanjutan ini di pendapat pertama. Tapi punya hak untuk melarang beliau, untuk dia saudara kita yang hendak mengambil rumput. Boleh melarang mereka min dukhuli ila ardihi, masuk ke kebun kita, li'annaha milkuhu, karena milik kita. Idza kanu yajiduna al-kal'a fi ghairiha, dengan catatan apabila masih ada rumput di mana? Di tempat lain. Fi ghairiha. Fa illam yajidu fi ghairiha, jika tidak ada rumputan di tanah milik di luar ya. Wa hum fi hajatin ilaihi, sedangkan mereka sangat butuh apa? Rumput. Rakhasa lahum fi dukhulil ardi, maka berikanlah keringanan, rukhsah untuk mereka, bagi mereka agar bisa masuk ke mana? Ke tanah kita dan mengambil rumput. Sabit rumputnya. Au qata'ahu au a'tahum iya, atau memutus atau pangaritkeun.
Atau gitu. Kalau tidak boleh masuk, maka apa? Sudah. Oh, yang punya kebunnya udah ngasih sakarung, udah kasih. Antum nggak boleh masuk sini. Udah, kemana aja deh. Satu karung. Oh, jelas? Pendapat pertama. Jadi apa pendapat pertama? Boleh. Gitu. Boleh apa katanya? Ngarit itu yang mengambil rumput di tanah kita. Ataupun sisi yang lain juga boleh juga melarang beliau. Melarang dia. Tapi dengan catatan, dikira masih ada di luar. Tapi karena kalau umpamanya melihat hajat kebutuhan beliau besar, maka apa? Berikanlah keringanan kepada beliau untuk masuk. Waqala akharun, pendapat kedua ini. Ada yang mengatakan yang kedua, innahu yakunu milkan li sahibil ard. Rumput itu mutlak milik pemilik tanah. Wa yajuzu lahu bai'uhu. Tuh, boleh dijual tuh. Antum mau ngambil rumput sini, sok mayar sabaraha. Luar biasa udah. Jadi pendapat kedua, annau yakunu milkan li sahibil ard. Jadi statusnya milik siapa? Pemilik tanah. Wa yajuzu lahu bai'uhu wa man'un nasi minhu. Boleh dijual, boleh juga dilarang. Melarang itu orang masuk ya ke tanah. Li'annahu tabi'un lil ardi, karena rumput tabi ikut, statusnya ikut dengan tanah. Tanah milik siapa? Milik kita. Sehingga rumput pun milik siapa? Ini pendapat kedua. Wa hamalu hadits al-bab al-ardi ghairu mamlukah. Ada pendapat ini menghamal, menafsirkan. Jadi menarik. Hadis yang sedang kita kaji, an-nasu syuraka'u fis salas, manusia punya hak dalam 3 di luar tanah kepemilikan. Bisa dipahami? Jadi orang punya hak dalam 3 hal itu jika statusnya di tanah umum. Kalau di tanah milik pribadi, maka mutlak secara keseluruhan milik siapa? Pribadi. Juga termasuk apa? Rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar itu. Jadi kalau antum mendapati ada di sebagian wilayah yang apa? Dengan sengaja menjual apa? Rumput, padahal tidak ditanam, tumbuh sendiri. Nah ini pendapat mengikuti pendapat kedua. Pendapat ketiga. Annahu innabata binafsi falaysa milkan lahu. Dirinci. Jika rumput itu tumbuh dengan sendiri, ada rumput yang ditanam? Ada. Rumput non? Rumput gajah. Jangan sembarangan itu. Kalau anda dapat rumput gajah, berarti tong diarit. Beda statusnya kalau kita mendapati rumput apa? Alami. Tuh. Subhanallah. Wa in istanbatahu bi an harathal ardh bihaitsu takunu qabilatan lin nabati, jika rumput tersebut itu sengaja ditanam, idza nazala al matar fa huwa lahu, wa hadha ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dirinci terlebih dahulu. Walaupun status rumput tersebut ada di kebun kita, di pendapat yang ketiga ini rumput tetap milik Allah. Itu bukan milik milik Allah. Saya ingat sesuatu. Jadi milik siapa? Allah. Syuraka bisalat. Jelas. Tuh. Ya, tidak punya hak untuk apa dijual. Mana dasarnya? Hadis yang sedang kita kaji, an-nasu syuraka'u fis salas. Manusia punya hak dalam 3, kecuali rumput itu jika ditanam dan butuh upaya usaha.
disiram umpamanya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu rumput. Sekarang kita kuatkan pembahasan air. Maus sama. Yang kedua adalah air. Air apa ini? Air hujan ya. Maus sama air hujan. Alladzi yajtamu minal amtar, dikumpulkan. Fi ghadirin, di wadah umpamanya di torannya atau semisalnya. Wa kadza ma'ul uyun wal anhar al-amah. Demikian pula air, mata air, sungai umum. Falaisa ahadun ahaqqu. Tadi air hujan ini ya, air hujan. Falaisa ahadun ahaqqu ahaqqa biha min ahadin illa li qurbi ardihi. Maka tidak ada seorang pun yang berhak kecuali orang yang terdekat dengan pokoknya air hujan tadi kemudian ditampung. Maka yang milik tersebut siapa? Pemilik wadah tersebut. Fayakunu aula biha min ghairihi saqyan wa syurba. Baik untuk di penyiraman ataupun syurba untuk minum. Nah, bor, sumur gitu ya, itu berarti milik siapa? Milik sumur. Al-masadirul amah lil wuqud minasyajar wal hatab awin nar, termasuk juga kepentingan umum, pohon, kayu bakar tadi, api. Yajibu bazlul wuqud lil muhtaj. Ya, wajib itu berbagi. Wa qada juzurun nar kal qabas. Amma makana min hadhil asya' thalathah mamlukan milkan fardiyan. Adapun jika yang tiga ini yaitu rumput, kemudian apa tadi? Air dan api ini statusnya milik pribadi. Fa innahu yakun li sahibihi, maka milik pribadi statusnya. Kama law ahraza ma'an fi qurbati. Air umpamanya sudah di wadahan gitu lah. Au fi ina'in di bejana, di wadah tertentu. Au nahu dzalika minal wasaidi al haditsah. Ya, dari wadah yang sifatnya memang modern sekarang. Fa innahu yakunu milkan liman ahraza bil ijma', menurut kesepakatan. Ini dinukil dari kitab Nailul Autar Syaukani. Yakunu milkan liman ahrazahu, statusnya milik pribadi. Lakin la yahiqu lahu bihalin an yamna' fadlahu al-muhtaj. Tapi dia tidak punya hak untuk menghalang-halangi air yang berlebih, pohon atau apa tadi, umpamanya ada kayu bakar tapi statusnya milik kita, pohon itu jatuh umpamanya gitu, ada yang nyari gitu. Maka nggak ada hak untuk atau tidak boleh dilarang. Bal yajib, justru kewajiban dia aniwasi bihil muhtaj, berbagi kepada siapa yang membutuhkan. Min fakirin, fakir, ibnu sabil, musafir. Duna an ya'khudha minhu muqabilan, tidak boleh dengan mengambil imbalan, upah. Ya, atau iwadan. Bahkan ada ancaman dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Salasatun la yukallimuhumullah. Ada tiga kelompok manusia. Ya, ada tiga kelompok manusia. La yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Satu, tidak berbicara kepada mereka. Wala yanduru ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka. Ngeri. Wala yuzakkihim. Tidak dibersihkan. Dosa-dosanya tidak disucikan. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang pedih. Pertama,
Rajulun kana lahu faddu ma'in bit tariq. Orang yang punya air berlebih di jalanan. Pamana'ahu min ibnis sabil. Di antaranya ya. Orang punya air berlebih. Dia tahan. Pamana'ahu min ibnis sabil. Dia tahan untuk memberi kepada siapa? Ibnu Sabil. Yani musafir. Hadis ini dikutip juga oleh siapa Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair. Dan ini dimasukkan dalam dosa apa? Besar. Kita baca ya. Ini yang pertama. Jadi orang yang pertama, orang yang punya apa? Air berlebih, kemudian ditahan, ya. Padahal banyak orang yang sangat membutuhkan. Nah ini, atau dia tarik apa? Upah tadi. Nah ini nggak boleh. Tidak diperkenankan. Inilah yang dibahas dalam pembahasan Kitabul Buyu sekarang. Warajulun baya'a imaman. Yang kedua kita baca ya. Karena ada 3 kelompok tadi. Yang kedua adalah warajulun baya'a imaman. Yang kedua, orang yang berbaiat kepada pemimpin. La yubayyi'uhu ila dunya. Membaiatnya karena dunia. Membaiatnya karena dunia. Jadi patuh dan setianya itu karena apa? Dunia. Fa in a'tahu minha waffa. Jika memberi, jika dia dapat jatah, apa? Waffa, setia. Hah? Oh, setia. Gitu. Fa in wa in lam yu'tihi, jika tidak dapat jatah, lam yafilahu, nggak setia tuh. Diomongkan biasa nama. Nah ini ngeri ancamannya, 4 tuh ancamannya. Ngeri itu. Warajul yang ketiga ya. Rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asl. Yang ketiga, orang baya'a rajulan bisil'atin, bersumpah atas satu barang. Dia melakukan transaksi di waktu asar. Halafa lahu billah, bersumpah atas nama Allah. Ya. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika, padahal tidak seperti apa yang disumpahkan. Jelas? Ya sumpah palsu ya. Dalam apa? Sil'ah, jual beli, ya agar apa laku ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Nah, orang yang punya air berlebih, tapi apa? Ditahan. Yang kedua, orang berbaiat kepada satu imam atau pemimpin, tapi tujuannya apa? Dunia, orientasi dunia. Yang ketiga, orang yang bersumpah lakukan transaksi jual beli dengan sumpah palsu, bohong. Kemudian kita masuk di hadis yang sedang kita kaji juga. Ada tambahan di riwayat Imam Bukhari. Wa rajulun mana fadla ma'ihi, orang yang menahan lebihnya air tersebut, fayaqulullah, maka Allah berkata pada hari kiamat, al-yaum, hari ini, ancaman bagi orang yang menahan tadi. Al-yaum, maka pada hari ini, amna'uka fadli, aku tahan karunia aku bagimu. Kama mana'ta, sebagaimana dahulu kamu telah tahan fadla ma lam ta'mal yadaka, sesuatu atau berlebih, sesuatu yang berlebih padahal dirimu tidak pernah melakukannya. Artinya kayak seperti air, siapa yang mengeluarkan?
Allah Subhanahu wa taala. Ditahan. Tuh, tidak berbuat apa-apa. Atau tadi rumput itu dan seterusnya. Hadis. Sahih. Ibnu Hadirin rahimahullah. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kita kembali. Ini pembahasan pertama saya dipahami ya? Jelas? Nah, sekarang kita masuk tema kedua. Ini singkat ya sejatinya. Al-haditsu dalilun ala an-nahi an bai'i dirabil fahli. Hadis ini dalil larangan transaksi jual beli apa? Dirabil fahli. Apa dirabil fahli tadi? Hah? Jantan ya, jantan. Sperma jantan. Wa akhdhi al-ujrati alaihi, dan mengambil imbalan. Wa wujubu badlihi majanan, seharusnya wajibnya adalah apa? Membantu secara majanan. Gratisan. Ditolong. Wa hadha madhhabul jumhur, ini madhab jumhur. Liannahu mimma yanbaghi ta'awun wa tasamuh, karena termasuk babnya bab ta'awun, bab tasamuh yang seperti ini, berbagi. Kalau kita punya apa? Stok domba bagus, domba Garut gitu tak? Contohnya sebagai contoh. Saya tidak maksud apa-apa ya. Domba bagus umpamanya gitu ya. Silakan. Babnya ada bab ta'awun di sini. Wa hadha madhhab jumhur. Wa badru ibtigha'i wajhillah. Dan termasuk bagian mengharapkan wajah Allah. Maksudnya adalah apa? Kebaikan. La li ghardin min aghradi dunya, jangan tujuannya adalah dunia. Wa qad 'allala al-fuqaha'u al-man'a bi annahu ma'dumun 'inda al-aqdi. Ilah larangan dari transaksi ini adalah ma'dumun 'inda al-aqdi, tatkala akan silahnya enggak ada. Jual beli apa? Tatkala akan kan nggak ada. Goror, sebagian mengatakan goror. Wa ghairu maqdurin ala taslimihi, dan juga tidak bisa diterima. Makanya ini kembali kepada syarat. Syarat dari jual beli ini menjadi kunci sebenarnya pembahasan kita ini. Fa inna sahiba ajizin an dzalika. Pemiliknya nggak bisa. Tuh. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, inna nahya an bai'i asbil fahli min mahasinis syari'ati wa kamaliha, sungguh larangan dari transaksi jual beli isbul fahli, apa? Transaksi sperma jantan domba gitu ya. Termasuk bagian dari indahnya syariat dan kesempurnaan syariat. Fa inna muqabalata ma'il fahli bil athman wa jalahu mahallan li uqudil muawidat mimma huwa mustaqbahun, termasuk perkara yang dianggap buruk, tercela, apabila mengambil keuntungan dari apa? Dari isbul fahl ini. Indal uqala, bagi orang yang punya akal, katanya. Bagi orang yang punya akal. Di kitab Zadul Ma'ad, dikutip dari kitab Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian pun yang lainnya. Namun boleh transaksi yang lain apa? Bukan transaksi, selain sifatnya. Itu apa? Dipinjamkan. Ya. Jadi yang diperbolehkan adalah apa? Pinjamkan. Wa dhahaba jama'atun min as-salaf ila annahu fi dalil dalilun ala tahrimi istijar jual beli ya al-fahl tadi lidirabi wal ujrati haram. Imbalannya haram, termasuk kategori perkara yang haram.
Saya bisa kira ini saja barangkali yang bisa kita sama-sama kaji. Jadi ada dua masalah. Pertama apa? Ya, terkait dengan air, hukum transaksi apa? Air yang berlebih. Yang kedua berkaitan dengan jarabul fahli, osbul fahli, atau perkawinan, ya, jantan. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.